kalian sama Aris kemarin mungkin yang simple apa, linear programming-nya belum keajar ya, masih apa, masih video. Jadi paling mungkin bisa diperdalamin lagi hari ini. Tapi kayak kita bakal langsung bahas aja ke soal UAS. Untuk soal UAS-nya kalian bisa lihat di apa, diktat UAS oleh email di mereka, atau kalian juga bisa ngambil dari sini. Ya, mana ya? Chat. Bentar. Oke. Nah, itu ya. Jadi soal soal UAS tahun lalu bisa lihat di YouTube, bisa tadi di email atau bisa di link tree kita biasanya. Saya bisa langsung share aja. Bentar. Oke, apakah sudah kelihatan ya share screen saya? Oke. Kelihatan, Bang. Sudah. Oke, jadi kita bakal ngebahas aja. Mungkin kita ngebahas kayak mungkin dari nomor satu dulu deh. Mereka bisa lihat ini ya. Jadi misalkan kita disuruh cari, bentar, gimana ya cara bagusnya? Kayak saya bisa ini. Bentar ya, saya baru pertama kali juga ini. Windows. Oke. Jadi yang pertama kita soal UAS biasanya itu bakal ada 3 nomor. Biasanya ya, soal tahun lalu juga 3 nomor. Jadi soal pertama itu bakal kayak positive definite sama negative definite. Pokoknya nih soal optimisasi yang nggak ada concern-nya. Jadi yang apa ya? Yang ya nggak concern. Jadi nggak ada batasan apapun. Jadi paling menggunakan matriks Hessian segitu. Terus nomor 2 itu bakal eh, apa, linear programming. Jadi biasanya kalian dikasih soal cerita, terus dari soal cerita itu kalian harus membuat apa, fungsi yang mau dioptimisasi sama batas-batasannya apa aja. Terus kalian pakai metode simplex untuk mengerjakannya. Terus paling nomor 3 itu pakai KKT. Jadi ya, mungkin dari nomor 1 dulu. Jadi pertama kali kita diberikan ini. Bentar. Jadi kita pertama kali 1A. Semoga kelihatan ya di situ ya. Nggak kelihatan ya, ngeblur banget ya. Kayaknya terlalu ngeblur. Iya. Nah, bentar.
Bentar ya guys, biar lebih jelas. Ya, semoga udah kelihatan lagi. Saya mungkin langsung screenshot aja. Sini. Jadi kita soal pertama itu paling tadi unconstrained optimization, bagaimana cara ngerjainnya. Jadi paling kan kalian udah ingat bahwa apa ada matriks gradient sama matriks Hessian kan. eh Bentar, paling sih kalian gitu aja. Ini juga posisi ini. Oke. Jadi kan kalian masih ingat kalau matriks Hessian itu kayak ini kok ngeliat banget ya. Sebentar, ada masalah teknis Ibu.
sorry tadi laptop gua ada masalah. Ini gue share screen lagi. Kayak nggak jadi handcam kayak tadi. Kayak kita pakai biasanya aja tadi soalnya apa kameranya jelek banget, kok nggak bisa lihat tulisannya. Jadi paling kita balik lagi ke tulisan digital. Jadi misalkan gini, mungkin gue ngerjain gimana ya? Segini. Misalkan kalian ada kayak persamaan. Ini persamaan berarti persamaan dua dimensi, kita disuruh cari optimisasinya. Mungkin kalau di soal itu kalian pertama ya harus cari titik yang membuat dia optimum, tapi kalian juga harus cari apakah dia maksimal atau minimal, atau mungkin tidak keduanya saddle point. Kalian kalau ikutin asistensi kemarin atau kalian ada di apa materi di PPT di Emas, mungkin kalian udah tahu cara kerjainnya, tapi gue biar lurusin aja caranya gimana. Jadi mungkin kalian kalau lihat di sini di diktat asistensinya tuh udah lumayan lengkap tentang materi yang kalian harus ketahuin. Jadi paling begini, ya matriks hasian matriks turunan 2 kali, kita udah ingat gimana caranya. Terus kalau positif definite, artinya positif definite itu di titik maksimum. Dia itu kalau ini ya sering ketipu juga. Jadi misalkan kalau positif definite itu jadi setiap determinannya itu setiap ukuran matriksnya itu sama-sama lebih besar pada nol. Tapi kalau negatif definite itu cuma matriks yang ganjil itu lebih kecil daripada nol. Tapi kalau matriks yang genap, mungkin kalian bisa lihat kursor saya, ini harus lebih besar pada nol. Sedangkan kalau semuanya itu lebih kecil daripada nol, berarti dia bukan negatif definite. Dia berarti entah kedua-duanya, atau mungkin kita bisa bilang sebagai saddle point. Seperti itu. Jadi ingat kalau positif definite semuanya lebih besar pada nol determinannya. Kalau negatif definite yang ganjil itu lebih kecil, yang genap tuh lebih besar. Gitu. Terus bagaimana cara kerjainnya? Mungkin kalau masih muda gini gue langsung jelasin aja ya eh, di sini ya. Jadi kalian kerjainnya itu begini. Kalian turunan pertamanya. Jadi kalian kasih turunan pertamanya. Sebenarnya kalian ingat kan kalau misalkan ada sebuah persamaan. Misalkan gimana ya? Misalkan ada sebuah persamaan, terus ada gradiennya gitu kan. Ini kan kalau si gradiennya itu kalau dia menyentuh 0, maksudnya 0 gini ya, dia kan artinya dia sebagai titik optimum atau apa gimana? Kayak inflection point lah. Kayak misalkan kalau sebuah persamaan punya kayak gini, di mana titik ininya itu kan gradiennya 0 karena dia kan berpindah arah. Seperti itu. Jadi kalau kita mencari turunan, kita mencari titik optimal, kita harus mencari titik di mana gradiennya 0. Maka ini sama dengan 0 semua. Dan setelah mengerjakan ini jadi kalian bisa pakai cara yang didiktat. Kayak ini dia pakai cara OBE. Jadi dia di sederhananya langsung di matriks. Atau kalian bisa pakai substitusi atau eliminasi. Pokoknya itu kalian harus cari si X ini, si titik optima ini dari sini. Jadi mungkin kalian kalau kurang mengerti, jadi paling kalian itu gini. Kalian kan setelah diturunin terhadap X1 sama X2-nya, kalian cari titik di mana si X1 sama X2-nya itu ketemu. Jadi kalian bisa apa? Itu dapetin X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ini kalau di soal udah dapat X1, X2-nya 00. Terus kan kita udah dapat di sini kan titik optimalnya. Kita selanjutnya mau mencari apakah dia maksimal minimal atau saddle point pakai materi Hessian. Materi Hessian kalau 2 kali 2 itu sederhana ya. Yang gini aja. Terus kalian kalau lihat tim dari Asia yang atas, kalau misalkan dia di sini kan determinannya si pertama
itu lebih kecil pada nol, tapi yang kedua juga lebih kecil pada nol. Kan kalian ingat kan kalau tadi di atas kalau dia negatif definite itu pertama itu lebih kecil, tapi pas ukurannya genap gitu dia kayak harus lebih besar pada nol. Itulah. Pokoknya kayak ingatnya kalau kayak kasar itu kalau negatif dikuadratkan kan dia kan pasti positif kan. Jadi kurang lebih gini. Jadi makanya tuh kita nggak tahu ini dia maksimal atau minimal. Jadi kita bisa bilang sih kalau dia saddle point sih kalau misalkan cara ini. Lebih dari itu kalau misalkan kalian pakai cari metode determinan, terus kalian dapetin kalau si merekanya itu kayak gini. Ada cara lain sih kalau kalian mau cari dia beneran maksimal minimal saddle point. Kalian bisa pakai cara yang itu apa? Yang pakai eigen value. Jadi kalian di matriks ini, di matriks H ini yang min 2, 4, 4, 8 itu kalian bisa cari eigen value-nya. Jadi eigen value satunya berapa, eigen value dua-nya berapa. Mungkin saya nggak dalami lagi bagaimana cara cari eigen value-nya. Cuman yang kalian harus ketahui kalau misalkan si eigen value-nya itu lebih besar pada 0, dua-duanya, dia itu positif. Tapi kalau dia lebih kecil pada 0, dia negatif. Kalau misalkan salah satunya positif, salah satunya negatif, jadi kalian bisa bilang itu sebagai saddle point. Gitu. Ya, oke, ini ya. Ya, sini ini agen value-nya. Jadi ini kan dia dapetin kalau dia itu satunya positif, satu lagi negatif. Berarti dia saddle point. Jadi kita nggak tahu dia tuh positif apa. Dia itu si apa namanya ya? Dia itu maksimal atau minimal. Oke, seperti itu. Terus misalkan kalian kalau dimensinya 3, ada X1, X2, X3. Sebenarnya nomor satu ini nggak susah ya. Paling kalian paling harus ngeliatin aja turunannya kalian bener atau enggak. Mungkin kalian bisa hati-hati aja dalam perhitungan. Mungkin sih kalau aljabar lanjut sih kalau kalian biar pas UASnya nggak keteteran gitu harus latihan sih sebenarnya. Kalau dari Paris juga sering dibilangin gitu. Terus ya sama aja sih. Jadi kan ini kan ada 3 dimensi, X1, X2, X3. Jadi kalian cari aja gradien X1, X2, X3-nya, terus kalian cari si matriks Hessian-nya berapa. Gitu. Terus kalian dapetin itu di sini deh. Kan tadi kan kalau di atas mau mencari titik optimalnya kan ini kan kalian itu mencari si pembuat nol. Jadi gini. Jadi kalian kan bakal dapetin 3 buah persamaan. Yang ini. 2 X1 tambah 8. Jadi kalian tuh bisa pakai cara yang bawah pakai OBE atau kalian bisa pakai eliminasi substitusi aja biasa, substitusi biasa. Jadi kalian bisa dapat X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Nanti X1, X2, X3 yang ini kalian bakal dapetin tuh titik optimalnya yang terdiri dari ini semua. Kan nggak susah ya. Nah ini ya. Kalau cara ini pakai cara OBE, jadi dia bakal dapetin X1, X2, X2, X3 berapa. Mungkin sih kalau kalian nggak disuruh lebih gampangnya pakai cara substitusi eliminasi biasa aja. Soalnya emang lumayan straightforward sih. Mungkin kali kalau pakai ini penyederhanaan matrix takutnya salah hitung gitu. Soalnya dia stepnya lumayan panjang gitu. Kan nanti dapetin X1, X2, X3 nya 0 gitu. Terus kan karena seperti yang sebelumnya tadi dia bilang kalau titik optimal ini apakah dia maksimal atau minimal atau saddle point, ya, pakai cara yang ini aja. Karena dia yang pertama lebih kecil pada 0, kedua lebih besar pada 0. Jadi kan ini kan nggak memenuhi yang apapun kan tadi yang pos. Itu kalau semuanya ini kalau dia neck dia itu gini. Ini kan gara-gara ini tuh ini gini-gini.
Dia kan nggak termasuk kedua-duanya kan. Maka dia itu nggak memenuhi set semuanya. Terus kalau kalian pakai cara eigenvalue kayak seperti di atas, dia juga aneh, juga nggak sama semua gini. Jadi dia merupakan saddle point. Dia bukan maksimal atau minimal. Sejauh ini yang nomor 1 ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo Bang, Ya lu. sorry. Jadi sebenarnya saddle point tuh kira-kira apa ya Bang? Sorry kalau Saddle kita yang point, rada basic. saddle point tuh gini. Jadi misalkan kalian ada, misalkan kalian ada kayak sebuah apa gitu. Jadi hari ini gambarnya kurang bagus. Jadi saddle point itu misalkan gini, ya kan? Gini deh, kalian kalau ini kan minimal kan. Terus misalkan kalau ini maksimal, kurang lebih gitu. Tapi kalau saddle point tuh dia gini. Dia kayak ada titik gini. Titik di mana gradiennya 0, tapi dia bukan maksimal atau minimal. Bahkan dia semacam inflection point gitu. Kayak gini. Kayak gitu gitu. Ini kan gradien 0 kan. Tapi dia bukan maksimal atau minimal. Jadi dia kayak ngedatar gitu. Jadi dia nggak termasuk optimisasi namanya. Ya bagaimana? Oke, thank you Bang. Oke. Nah, tapi gitu sih. Mungkin kalian kalau pakai Desmos gitu, kalian buat sebuah persamaan-persamaan. Mungkin kalian bisa lihat gitu. Mungkin kalian kalau lihat sih kemarin lebih jelasnya lagi ya di PPTWT kemarin. Oke. Terus nomor dua lumayan ribet. Dia itu mau eh, apa? Pakai linear programming biasa. Jadi dia bakal pakai metode simplex. Jadi kalian harus ngebaca si soalnya itu lumayan mendetil gitu loh. Jadi mungkin gimana ya? Mungkin bisa begini. Gue gambar di sini deh. Ini gue ngajarin dulu cara baca soalnya. Jadi sebuah maskapai penerbangan berencana melakukan pembelian pesawat terbang baru. Dia long range, medium range, sama short range. 4 juta, 2 juta, 1 juta. Dia cuma membeli anggaran $60 juta untuk diinvestasikan. Nilai profit untuk tiap pesawat untuk dari tipe long range, medium long range ada 0,4 juta, 0,4 juta. Jadi dia itu mau apa namanya? Profit yang paling besar. Jadi dia optimisasi maksimum karena dia mau meningkatkan profit, nilai profit dia mau digedekan. Di mana dari sini aja kamu bisa kasih tahu, misalkan long range itu A, misalkan short range itu B, sorry, medium range B, short range C. Jadi kalian bisa gimana ya? Profitnya itu sama dengan ini kayak fungsi profit yang mau dioptimisasi. Kalian bisa tulisin kayak misalkan 0,4A tambah 0,3B tambah 0,15C. Nah, gitu. Jadi kalian mau meningkatkan si max P ini, di mana constraint-constraint-nya nanti dijelasin lagi. Kayak gini, constraint yang di atas tadi. Kan kalau si long range 4 juta, medium range 2 juta, seharusnya 1 juta. Jadi kalian bisa tulis kalau ini, long range kan 4A. Sorry, kalau kan A kan. Jadi 4A tambah 2B tambah 1C sama dengan 60. Mungkin nggak usah pakai sampai dengan, mungkin karena ini linear programming, mungkin batasannya kamu bisa tulisin kayak lebih kecil pada 60 juta. Jadi kan si maskapai itu nggak perlu menghabiskan 60 juta tersebut, kecuali kalau pokoknya yang terpenting yaitu dia tuh menilai profit paling tinggi dengan anggaran maksimumnya itu 60 juta dolar. Jadi kayak ini, jadi fungsi batasannya ini. Terus kan kalau baca lagi di bawah, dia itu telah melatih pilot paling banyak tuh 25 pesawat. Jadi kalian bisa tulisin kalau A tambah B tambah C, dia itu harus lebih kecil pada 25. Jadi maksudnya apa? Maksudnya banyak pesawatnya itu mau di varian manapun, total dari semuanya harus lebih kecil dari 25 karena dia cuma melatih pilot 25 pesawat doang.
Selanjutnya, fasilitas peralatan di maskapai memiliki ruang terbatas, di mana ekuivalen 30 pesawat jenis long range. Dia pesawat long range untuk 2 kali peralatan lebih banyak, medium range 1 kali maksud. Jadi kalian bisa tulis kalau dia itu gini. Kan dia kan mempunyai ekuivalen 20 pesawat, jadi kalian bisa ini tambah karena si long range 2 kalinya mungkin 2A tambah si medium range 1,5 kali jadi 1,5 B begitu. Jadi dari fungsi batasannya itu ini 1, 2, 3. Tapi kalian harus ketahui juga kalau nilai A, B sama C itu bisa pada nol. Jadi kan pesawatnya nggak, maskapai kan nggak mungkin beli negatif pesawat kan lebih nggak jelas lagi. Jadi ini fungsi optimisasinya, fungsi batasannya ini, fungsi optimisasinya ini. Jadi kalian kalau ditanya tentukan mana? Tulis problem optimisasi tersebut. Kalian bisa tulisin kayak gini aja, max P sama dengan 04A tambah 03B tambah bla bla bla. Fungsi batasan seperti ini. Kalian bisa tulis aja segitu kayak gini. Terus kalian habis itu harus nyari nilai A, B sama C di mana dia bakal profitnya paling tinggi dengan batasan ini. Oke, terus lebih jelasnya ada di bawah. Oke, bener nggak? Iya ya. Jadi ini cuma rangkuman aja yang tadi yang gue udah tulis. Jadi kan harga 4 juta ini semua. Terus problem optimisasinya ya sama. Oke. Itu sama aja. Tadi kan ini dia daripada pakai A, B, C dia pakai X, Y, Z. Jadi ya gini dia max kayak gini. Terus ini sama, terus ini sama. Terus Z-nya kecil banget 6. Oh, ada satu lagi ya. Oke lah. Pokoknya gitu. Terus dia daripada pakai si apa? Jadi kan gue tulisin kalau misalkan 2A tambah 1,5B tambah C lebih kecil pada 30 kan. Dia pakai gini. Mungkin kayaknya juga boleh sih. Tapi kalau gini dia sebenarnya kayak bagusnya itu kalau dia pakai gini siapa? 2X tambah 1,5Y tambah Z. Ini lebih itu deh. Nanti lihatin lagi di bawah. Terus buat syntax method, ini kalian udah ngerti kan ini kan semuanya kan lebih kecil pada sama dengan semua kan. Jadi kalian udah nggak usah pakai lagi apa ya namanya itu variabel tambahan. Ini kalian kalau misalkan dia itu sedikit besar sama dengan berapa gini, itu agak ribet. Soalnya daripada kalian pakai select variable atau basic variable, kalian harus pakai juga variabel tambahan. Nanti lebih jelasnya nanti gue bakal jelasin lagi. Tapi kalau buat soal seperti ini lumayan to the point, dia bakal gini semua. Iya, dia jadi cara kerjanya lumayan. Terus langkah-langkahnya sama ini semua sama saja. Terus ini ya karena dia lebih kecil sama dengan dia tuh dikasih namanya select variable atau basic variable sini. Mengapa demikian? Soalnya itu gini. Jadi misalkan kita mau ngebuat si pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Jadi kita menggunakan select variable-nya ini buat jadiin sama dengan. Maksud kayak penjelasan lumayan ribet. Jadi maksudnya itu kita mau nilai RST ini di mana kalau kita tambahin ke persamaan yang ini itu bakal selalu sama dengan ini. Gimana ya? Kurang lebih sih gitu. Jadi kan batasan permasalahannya ada 3 kan. Iya, iya. Oh ini dia nyederhanain ya ke sini. Jadi dia cuma ada 3 dong.
Oke, terus caranya gimana? Kalian kalau ingat kan dia itu pertama kali nih satu, kalian harus nyari nilai Z dengan nilai paling rendah, nilai negatif paling rendah. Jadi kan min 2/5 kan lebih rendah pada yang lain kan. Jadi kalian mulainya pakai kolom yang ini karena nih. Jadi min 2/5 itu lebih rendah daripada yang ini. Jadi selain itu kalian harus nyari rasio yang paling rendah juga, solusi dibandingkan dengan nilai RST ini. Mungkin kursor. Jadi kayak 60/4 kan 15. Terus 25 bagi 1 tuh 25. 6 bagi 0 ya infinity. Kan nilai paling rendahnya kan 15. Jadi kita bakal mulai pivot kita di nilai ini. Oh ini mungkin buat kalian biar lebih nggak ketrap ya. Kalian kalau misalkan ada nilai negatif di sini, misalkan nilainya min berapa? Min 3, min 2, min 4 gitu. Sorry. Misalkan gini, kan tadi kan gue kasih tahu kalau ya kita butuh nyari rasio paling kecil. Tapi perlu diingat kita mau mencari nilai rasio paling kecil yang positif. Jadi kalau misalkan kalian dapetin rasionya itu negatif, kalian nggak usah perhatiin. Mungkin nanti ada kasusnya di sini. Sekarang gimana ya? Kayak tadi ketutup deh kayak gini. Ini gue mau ngejelasin dia. Gue ini buat metode simplex karena lumayan bisa kejebak. Nah, di sini. Ini yang ini. Jadi kan itu gini. Misalkan kalian si nilai rasio solution terhadap solution yang T, kalian harus cuma memperhatiin rasio yang positif. Kan ini kan kalau ini bagi ini kan negatif karena kan ada negatifnya. So ini bagi ini positif, ini bagi ini negatif. Jadi gini, meskipun nilainya rasio paling kecil, tapi kalau nilai rasio negatif kalian jangan perhatiin. Kayak gitu deh. Karena ini kita nilainya pada positif semua, kan 15, 25 sama infinity kan pada positif, jadi kita nggak usah perhatiin. Jadi ya gini. Mungkin nanti ada kasus biar lebih jelas. Terus kan nge-pivot seharusnya kalian udah tahu ya bagaimana. Jadi nge-pivot itu maksudnya kalian itu mau menghabiskan seluruh kolom ini. Jadi dia tuh pertama kali dia mau menyederhanakan. Jadi ini dia bisa bagi 4 kayak ini ya seperempat R. Jadi dia bakal X-nya 1 biar maksudnya kayak ini dibuat 1 lah maksudnya. Terus habis itu dari pivot itu kita mau menghabiskan nilai ini sama ini kita mau ngabisin. Jadi kita mau berapa kali berapa supaya nilai ini sama nilai ini itu 0. Sorry. Nilai ini sama ini tuh 0. Jadi dia pakai ini. Begitu. Selanjutnya kita setelah udah selesai kita mau nge-pivot lagi. Kita nyari lagi nilai mana Z yang terkecil. Kan ini kan. Jadi kita mulai kolom yang ini. Terus kita pakai rasio lagi. 15 bagi 2. 15 bagi setengah kan 30. Terus 10 bagi setengah juga 20. 6 bagi 0 6 bagi 0 infinity. Karena semua positif dan nilai terkecilnya setengah. Nilai terkecilnya yang baris yang kedua ini. Jadi kita mulai pivotnya yang gini. Jadi sama aja. Dia pakai 2S supaya nilai si baris ini tuh sama dengan 1 ininya. Terus dia sama seperti sebelumnya kita mau ngabisin nilai baris yang lain di kolom ini supaya jadi 0. Jadi dia pakai ini. Terus jadi ini karena 0, 0, 0 kayak gitu. Terus gini, jadi metode simplex kalian bakal diulang-ulang
sampai si nilai Z ini, yang Z ini, semua variabel, semua nilai yang di sini tuh sama dengan positif semua. Karena semuanya positif, maka kita dapat solusinya. Kan kalau lihat tadi sebelumnya, nilai Z kan ada yang pada negatif kan, kayak yang ini kan negatif, ini negatif, jadi belum memenuhi. Tapi karena ini pada positif semua, ini kan pada positif, jadi pada memenuhi ya. Dia bakal dapetin kalau si 8 ini kita total profitnya 8 juta tuh yang maksimum. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terus jumlah pesawat mana yang beli? Tuh gini, kan kita kan dapetin si solusi ini. Jadi dari solusi ini tuh maksudnya apa? Justru kayak solusi yang kita dapetin. Jadi itu dia bakal beli. Jadi kan ini kan eh si X-nya 20, sorry, X-nya 5, Y-nya 20. Jadi dia bakal beli 5 buah pesawat yang long range sama 20 medium long range. Tapi kenapa surutnya 0? Tapi padahal ada angka 6 di sini. Karena tuh gini, jadi setiap kali kalian pivot, kalian ngubahin nilai RST ini menjadi XYZ. Jadi, misalkan kalian nge-pivotnya di sini. Kayak dia nge-pivotnya di sini. Jadi, kita mengubah nilai ini menjadi nilai X gitu. Kurang lebih gitu. Terus kalau misalkan kalian pivotnya di sini, karena si pivotnya ini di sini apa? Jadi gimana ya cara ngejelasin ya? Jadi kayak dia itu nge-pivotnya ke bagian mana? Jadi misalkan kalau yang ini kan dia nge-pivotnya di setengah kan, setengah yang ini maksudnya. Dia tuh kalau kalian buat kayak gini, dia tuh pivotnya di Y. Jadi kalian bisa ngesebutinnya dia tuh di Y gitu. Mungkin bisa dicerna dulu. Terus dia tuh bakal dapetin long range-nya 5, medium range-nya 20. Karena si Z-nya itu nggak pernah di pivot, ya kan, diberikan si kolom ini nggak pernah di pivot kan. Jadi Z-nya itu nggak termasuk ke komputasi kita. Jadi sehingga Z-nya 0. Jadi kita nggak usah perhatiin yang ini. Jadi si X-nya bacanya gimana? Bacanya kayak X-nya tuh 5, Y-nya 20, terus Z-nya 8. Jadi kayak gini ya. Kurang lebih gitu. Tapi kalian mungkin kan kalau mengerjakan metode simplex yang buat ini lumayan straightforward. Tapi hati-hati itu pas ngebaca soalnya. Soalnya kalau kalian udah salah baca soalnya sampai ke bawah, kalian bakal salah semua. Seperti itu. Oke. Kayak ini kayak mungkin ada yang salah deh. Soalnya kalau dia gini dia Z lebih kecil pada 6. Kayaknya ada yang salah. Tapi kalian ada yang mau tanya dulu gak metode simplex gimana? Mau nanya dong, Bang? Ya boleh. Ini lumayan ribet juga. Halo? Iya loh. Itu apa? Jelasin dong bedanya slug variable sama apa sih satu lagi artificial apa itu namanya? Oh, artificial variable itu. Jadi itu gini. Kalian kan mungkin kalian belum dapetin contoh soal yang ini deh. Di ini. Kan kalian dapetin kalau semuanya tuh lebih kecil pada sama dengan semua kan. Kalau kalian dapetin yang lebih besar pada sama dengan tuh kalian agak berbeda lagi. Jadi masalah tuh gini. Mana ya? Ini kan kita dapat kalau select variable pasti ada. Tapi kalau kalian tuh lebih besar pada sama dengan itu ada sesuatu lagi namanya tuh artificial variable ini. Jadi jadi gini deh. Gimana ya? Buat diktatnya sih belum nggak ada sih contoh soal kayak gini. Tapi kalian kalau ngebaca di PPT pokoknya gini deh. Artificial variable tuh cuma ada kalau misalkan batasannya itu lebih besar pada sama dengan. Jadi
Ini kan, kalian misalnya kalau pada batas kan misalnya ada select variable. Misalnya tapi kalau kalian ada bisa sama dengan tuh, selain kalian ada select variable-nya, kalian itu juga ada yang namanya active variable. Ya ini lumayan ribet sih kalau ngejelasinnya. Tapi kurang lebih gitu sih. Mungkin kan bisa baca PPT-nya lagi. PPT yang linear programming 2 kalau kan sama Pak Novan. Mungkin kalau sama Pak Aris belum dikirim ya apa PPT-nya. Kak, Iya. Iya ya. boleh nggak download semua PPT apa itu PPT Panovan, masukin ke zip terus kirim ke apa itu ke Linktree gitu. Oh iya ya, bisa. Ya deh, gue nanti bakal kayak gue dengar Pak Aris kemarin ke luar negeri ya, jadi kalian nggak dapat materinya. Iya, kabur. Iya. Nah gitu lah. Jadi ini beneran butuh satu asistensi sendiri sih kalau mau jelasin simplex materi simplex doang. Yang gitu. Tapi pokoknya gini, kalian kalau dapetin lebih kecil sama dengan, kalian udah nggak perlu mikirin artificial variable. Gitu. Tapi kalau kalian ada lebih besar sama dengan, kalian tak ada gimana. Kalian bakal lebih jelas kalau ngebaca PPT-nya deh. Oke. Mungkin ada yang mau tambahan lagi? Misi Vin, Oh, mau nanya. Bang mau nanya juga Bang. Oh iya, boleh. Itu yang Z di bawah itu kan ada 2. Berarti yang atasnya itu sebagai Z-nya sebagai objective function-nya apa gimana Bang? Yang Z sama dengan 8. Z sama dengan mana ya? Oh yang ini ya? Yang ini Iya. maksudnya? Yang Iya. ini? Oh. Jadi kan Iya. si sini kan si baris ini kan nggak pernah di pivot kan? Gimana? Ya nggak pernah di pivot kan dia? Kita cuma pernah nge-pivot di sini sama di sini. Jadi buat si baris ini kita nggak, jadi kayak nggak ada nggak termasuk komputasinya. Jadi kita nggak perlu memperhatikan yang ini. Gimana ya? Udah jawab belum? Kalau yang Z sama dengan 8 yang di atasnya itu maksudnya gimana Bang? Oh, Z yang 8. Oh yang ini maksudnya. Iya. Maksudnya apa Z yang sama dengan 8 itu solusi dari optimalisasinya. Jadi itu sebagai nilai apa Bang? Dia sebagai nilai maksimum yang kita dapetin, ini kan 82 kan. Jadi profitnya berarti. Iya. Oh, oke. Makasih Bang. Jadi kayak ngebacanya tuh ini kayak ini kolom solusinya gitu deh. Jadi itu gini. Bentar, ini jadi kalian ngebacanya tuh gini. Si Z-nya solusinya berapa? Z-nya tuh semua solusinya 8. Terus karena kita pernah nge-pivot di X, jadi solusinya 5. Terus karena Y pernah di pivot juga, solusinya 20. Ini kan. Tapi karena si T ini, si baris ini nggak pernah di pivot, ini kan nggak pernah di pivot kan. Jadi dia itu nggak perlu diperhatiin. Atau Z-nya 0. Itu Kak. Oh iya. Itu Z itu fungsi itu f x y z atau variabel Z? Oh iya ya, kayaknya ada. Oh iya. Ini kayak yang nulis Inggris jawabannya kayak agak ngebingungin. Jadi seharusnya ada Z besar sama Z kecil ya. Soalnya dia juga tulisin kalau iya. Ini ada kesalahan. Pantesan aku Iya, ini ada tadi kesalahan. bingung. Seharusnya ini Z gede. Jadi P aja gitu. Ya, ini salah. Seharusnya Z gede gitu. Z gedenya 8. Tapi Z kecilnya 0. Kayak ini kan tadi kan long range.
ini mat, ini short kan? Iya, Ya. iya, Tunggu. salah. Jadi gimana gitu cara tahu bahwa apa itu variabel z itu sama dengan 0 tadi? Itu kan x sama y kan ketemu tuh gara-gara 1, Iya, iya. 1. Terus kalau z gimana gitu cara tahu kalau itu 0? Karena Z-nya nggak pernah di pivot. Jadi kita Oh, nggak nggak pernah, ya kita nggak pernah nge-pivot di kolom ini. Sorry, baris ini. Kan nggak pernah kan? Jadi Berarti nggak ada, dianggap 0 aja ya? iya karena nggak ada solusinya. Jadi kita Oke. nggak merhatiin si Z-nya gitu. Jadi 0. Nah, mungkin ini lumayan butuh latihan sih. Tunggu, emang itu bisa langsung ambil aja bahwa profitnya itu 8, nggak harus double check lagi gitu? Maksudnya kayak nilai X-nya X-nya dimasukin gitu. Ya Terus maksud cek lagi. XZ-nya dimasukin. Oh, itu sih kalau kalian mau ngemastiin sih nggak apa-apa. Kan cuma masukin aja maksudnya. Cuman maksudnya Tapi langsung 8 aja bisa gitu, gara-gara itu Z besarnya itu solusinya 8. iya kalian bisa ngejelasin gitu di apa buat jawaban kalian. Kalau karena solusi udah 8, jadi ya solusinya maksimal 8 juta gitu. Oke. Oke. Mungkin kalau ada yang lain mau tanya, Bang, gue mau nanya bang. saya boleh. Itu tadi berhenti nge-pivotnya tuh pas udah semuanya serasi 1 dan non-basic variable jadi plus semua bang. Apa gimana? Oh, kalian tuh bakal selesai pivot semuanya ketika objective functionnya positif semua. Ini positif semua maksudnya. Kebayang nggak? Jadi si nilai ini pada harus positif semua kan? Kalian kalau lihat yang sebelumnya, ini kan ada ini negatif kan? Jadi belum memenuhi buat kriteria selesainya. Bayang bang, makasih bang. Oke. Kalian nggak usah berarti. Oke, satu-satu kriteria dari simplex method buat selesai. Jadi ini harus positif semua itu doang. Nggak ada yang lainnya. Ya ini kan nilai optimum tercapai ketika semua masukan pada baris Z adalah positif. Cuma itu doang syarat buat selesai. Oke. Terus sih kayaknya udah deh. Mungkin kalian kalau gini kurang lebih begitu sih. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bang, mau nanya bang, sorry bang. Oh ya belum. Ini kan berarti make select variabel gara-gara yang kurang dari sama dengan gitu. Iya ya. Nah, kalau misalnya ada soal lebih besar dari sama dengan kan katanya harus pakai variabel artifisial gitu ya kalau nggak salah ya. Iya ya. Nah, itu buat pivotnya itu tetap sama nggak syaratnya objektif fungsinya harus positif semua. Iya sama. Jadi mungkin kalian belum dapat PPT ini. Jadi kalian kalau misalkan ada yang positif, sorry ada yang lebih besar sama dengan itu si metode apa si tabel simplexnya bakal berbeda lagi. Jadi ada sesuatu yang namanya Z apa Z apa namanya Z turunan apa Z strip gitu. Terus kalian juga ada artificial variable juga dimasukin ke simplex method. Sorry tabel ya. Ya ini gue harus ngejelasin lagi deh kayak ini. Iya. Mungkin gue bisa langsung kirim ya apa? Mana ya? Chat. Kalian bisa ngebuka nggak link itu? Itu Nggak ada bisa, Bang. PPT. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Mungkin gue bisa download. Katanya harus enroll dulu,
ke kelasnya Pak Novan. Ya, ya nanti gue masukin semua PPT-nya ke Zip. ya ke zip. Gue nanti masukin ke link tree-nya deh. Ini bisa kekirim nggak ya? Tuh, mungkin udah kekirim PDF-nya. Mungkin bisa dibaca dulu, soalnya dia agak panjang juga kalau buat ngejelasin yang laser sama dengan. Tapi sih semoga yang keluar lebih kecil sama dengan. Saya dari tahun-tahun lalu juga gitu. Oke, nanti kayak habis ini gue bakal ngejelasin yang satunya lagi deh, yang simplex. Tapi ada yang mau nanya lagi gak? Oke, mungkin gue bisa skip aja dulu ke metode simplex yang buat salah satunya lagi. Mana ya? Jadi ini kita diberikan sebuah soal lagi. Kita ada sebuah perusahaan elektronik memproduksi 2 tipe baterai, berarti cuma ada 2 variabel doang dioptimisasi. Jenis 1 sama jenis 2. Masing-masing prosesnya P1 P2. Perusahaan tersebut juga memproduksi baterai tipe A jenis 1 dan 2, masing-masing pada proses tipe 3 dan P4. Oh ya, oke. Jadi dia ada tipe baterai AA sama AA, berarti ada 2 tipe baterai. Dimana sama seperti sebelumnya, dia itu mau si profitnya ini mau di max P, dimana kalau kita menyederhanain kayak misalkan AA itu X, Y itu A, kita bisa ngebilang kalau per 100 baterai untuk 10 A. Yikes, kayaknya bisa per baterai jenis 1 menentukan 12 gram material. Oh, kayak bisa gini deh. 10 per 100 X tambah 20 per 100 Y. Kita mau maksimum nih persamaan ini. Terus seperti sebelumnya ada batasan juga. Di mana kalau kita tadi ini, jadi X membutuhkan 12 gram material dan 3 jam untuk diproduksi. Baterai jenis AA juga jenis 2 membutuhkan 8 gram material 6 jam. Berarti ini variabelnya ini ya. Berarti ada 4 variabel deh. Dia ada AA jenis 1 dan 2. Enggak bisa pakai gini ya. Jadi kalian harus kebayang, harus lumayan latihan kalau ngebaca soal. Jika di sini dia ngejelasin ya, kalau ada 4 jenis baterai. Aduh, di gimana? AA, A1 sama A2. Terus kalau berarti dia max P-nya itu sejak ini dulu dihapus dulu. Si max P-nya itu sama dengan mungkin bisa 10 per 100 A tambah 10 per 100 B tambah 20 per 100 C tambah 20 per 100 D. Maksudnya kan ini kan keuntungan per 100 baterai. Jadi mungkin kalau gua tuh dibagi 100, jadi kita bisa tahu keuntungan per baterai berapa. Terus karena kita dapetin keuntungan masing-masingnya 10 sama 20, mungkin bisa gini. Terus setelah itu kita ada batasan, kan ini kan pakai bahasa Sunda, berarti ada batasannya. Berarti ini tuh fungsi yang mau dioptimisasi, terus ini tuh batasan-batasannya. Jadi kita dikasih tahu kalau di jenis 1 itu membutuhkan 12 gram material 3 jam untuk diproduksi. Terus yang selanjutnya, pokoknya
cuma ada 2 batasan doang. Itu cuma berapa material dibutuhkan sama produksinya berapa. Terus kita mau keuntungan sebesar-besarnya, ya tadi kan di maksimum ini. Terus betul. Terus mungkin kalian bisa tulisin 12. Aduh. Sorry, 12A terus tambah 8B tambah 4C tambah 6C tambah 4D lebih kecil 120. Terus ada 3A tambah 6B tambah 12C tambah 24D itu 80. Maksudnya apa? Kayak ini kalian baca tuh gini. Jadi kan dikasih tahu kalau soal yang ini dia tuh membutuhkan material paling banyak 120 gram. Jadi total semua material kita pakai itu 120 gram. Jadi gini. Terus kita batasan selanjutnya waktu produksi paling lama 180 jam. Jadi kan bisa ngetulisin juga batasannya jadi gini kan. Kan tadi kan A jenis 1 gue sampelin aja di A kecil. Jadi 3A terus tambah 6B tambah 12C tambah 24D itu lebih kecil sama dengan 180. Ya gitu. Jadi ini batasan 1 sama batasan 2. Terus kita mau maksimal si P ini. Kalau dari persamaan-persamaan ini ada yang mau nanya dulu gak? Berarti ada 4 variabel ya? Iya, soalnya ada 4 variabel. Itu apa? Lihat soalnya pusing tipe jenis A, jenis I, jenis 2. Iya. Ada. Oke. Mungkin kayak kalau apa variabel kalian yang tulisinnya berapa terserah kalian. Ini kalau gua pakai A B C D atau X Y Z apa. Tapi kalau lebih gampang sih ya sesuai kalian sih mau jelasin ya gimana buat variabel. Oke, soalnya kan ini kan bersama-sama yang mau dioptimisasi. Terus kerjanya gimana? Kerjanya ada di penjelasan lebih lengkap ada di bawah. Ya kan? Dia ngejelasin diktat ini ngejelasin dulu bagaimana caranya pakai dari buku. Nah ini kan daripada tadi gue kan pakai ABCD kan. Dia pakai P1, P2, P3, P4. Sama aja. Ya kan sama aja kan. Terus dia itu belum itu ya. Z maksimumnya belum diper 100-in tapi ya nggak apa-apa sih. Mungkin ini dia nggak pakai per 100 yang di sini. Mungkin karena dia per 100 baterai gitu. Gitu. Nah, ini nggak apa-apa. Gue nanti jawabannya juga akhirnya sama, cuma nggak dibagi 100. Terus dia batasannya sama aja tadi sebelumnya. Kita tadi 1 sama 2 kan. Di WC 180, lebih kecil 180. Terus kalau semua baterainya besar pada 0, karena kita nggak mungkin perusahaan itu bikin baterai negatif. Selanjutnya dia itu langsung pakai metode simplex kayak biasanya. Ini kan, meskipun dia itu punya variabel 4, tapi seharusnya lumayan straightforward juga. Jadi sama seperti sebelumnya, nilai Z ini kita mau semuanya positif. Ini kan masih ada yang negatif, jadi sama sekali nggak memenuhi. Ya kan? Terus kita mau mencari nilai mana dulu yang paling negatif. Karena si P3 sama P4 ini pada negatifnya sama, kalian bisa pilih manapun. Tapi diktat ini pilih yang P4. Terus habis itu pakai yang identify row, pakai rasio. Jadi 120 bagi 4, 30.
180 bagi 24, 7,5. Karena semua yang ini dua pada positif, sama nilai yang paling kecil 7,5, jadi kita nge-pivotnya di sini. Ya. Terus ini change the basis. Maksudnya kan tadi kan gue ngejelasin kalau dia nge-pivot di mana, dia jadi variabel yang kita mau solusinya kan. Karena dia nge-pivotnya di sini, jadi dia tuh gini. Jadi nilai S ini kalian bisa ngejebutin aja di P4. Kalian bisa ganti jadi P4. Karena kan dia nge-pivotnya di P4. Gitu. Jadi nanti pas selesai, kalian bakal dapetin nilai P4-nya tuh berapa di sini. Ini gitu. Terus dia pivot, terus jadiin 1. Dia giniin biar apa? Biar disederhanain dulu. Terus dia pakai Gaussian elimination buat nyederhanain. Buat ini nilai ini sama ini dia mau jadiin 0. Ya ini kan. Terus dia pakai ya elimination biasa. Terus habis itu karena ini udah selesai, kita mau mencari nilai paling minimum lagi. Kan nilai minimumnya ini di P3. Ya kan? Ini kan min 10 kan lebih kecil, lebih paling kecil daripada semuanya. Selanjutnya kita pakai identifier row lagi. 90 bagi 4, 22,5. Terus 15 bagi 2 bagi setengah, 15. Karena paling kecil 15, kita bakal pivot di sini 15,5. Di sini. Kita nge-pivot lagi di sana. Nih, karena kita nge-pivot di baris ini lagi. Jadi tadi kan P3 kan. Tadi kan P4. Karena kita nge-pivot lagi, kita bakal ngubah lagi jadi P3. Jadi diubah lagi jadi P3. Terus jadiin 1 lagi, ya disederhanain. Habis itu dia pakai Gaussian elimination, jadi yang ini sama ini dia mau coret jadi 0. Ya kan, jadi ini. Jadi sebenarnya simplex sih gitu sih. Habis itu karena udah selesai, karena udah sampai 0, terus habis itu dia mau cari lagi mana yang mau dipivot karena paling kecil adalah ini min 5. Terus itu pakai rasio lagi 30 bagi 21,5, 2,9. Terus 15 bagi 1/4 jadi 260. Karena ini pada positif dan paling kecil adalah ini, jadi kita mulai nge-pivot di sini. Pivot di situ. Terus karena kita nge-pivot di P1 sama R yang ini, kita bisa ngubah si nilai R ini jadi P1. Nah gitu. Terus habis itu ya dia disatuin lagi karena disederhanain. Terus di Gaussian elimination biasa. Jadi kita mau nilai ini sama nilai ini jadi 0 kayak sebelumnya. Itu udah deh. Terus akhirnya kita bakal dapetin sebuah tabel simplex, metode simplex, bahwa nilai kita positif semua. Ini kan positif kan, nggak ada yang negatif. Jadi kita bakal dapetin solusi seperti ini. Cara ngebacanya gini. Jadi kan Z-nya kan 2 ini kan. Dia dapetin nilai Z-nya, Z max-nya seperti itu. Dapetin P1-nya 20/7 sama P3-nya 100/7. Tuh. Sini dia ngejelasin lagi di sini. Nah, ini 3,9% per 100 baterai. Terus jumlah baterai yang terjual adalah ini. Ini per 100, ini berarti baterai jenis 1 ini per 100 baterai ya maksudnya. Maksudnya bakal jual 1.429 baterai, maksudnya gitu kan. Ini kurang penjelasan aja di solusinya. Ini ada yang mau nanya dulu nggak cara kalau ngerjain simulation ini? Nah, gimana guys buat simulasi ini? Kurang lebih sama kayak yang sebelumnya
Kalian bisa ngebaca diktatnya sambil ngebaca materi lainnya biar lebih jelas. Tapi sih kurang lebih nggak susah sih. Cuman kalian perlu teliti aja apa yang perlu dikerjakan. Karena ini pada istilahnya cuma eliminasi sama pembagian rasio doang. Kurang lebih begitu. Oh ya, boleh. Izin aja dong Bang. Oke. Kalau itu kan tadi batasannya ada 2 ya. Berarti pivotnya cuma 2 kali doang ya Bang? Itu yang R sama S. Ya, karena dia cuma ada dua persamaan pembatas doang, jadi dia cuma ada 2 R sama S doang. Oh, oke. Udah Bang, makasih Bang. Oke. Kurang lebih begitu sih. Soalnya kayak soalnya nggak mungkin susah banget. Tapi paling harus ngeteliti cara ngebaca soalnya doang. Sama kalian harus ngejelasin jawaban kalian karena tuh gini. Kalian kalau meskipun jawabannya benar, tapi kalau kalian di lembar jawabannya nggak bisa ngejelasin angka yang kalian dapatkan tuh apa, itu kalian bisa dapat kekurangan poin, pengurangan poin. Jadi kalian harus ngejelasin kayak ini, kayak yang ini deh, tuh ini kayak lumayan penting. Jadi jawabannya nggak cuma angka doang. Oke. Juga kalian jangan lupa bawa kalkulator besok pas ujian, karena pasti kepake. Karena kalian nggak mungkin melakukan aritmatika gini pakai tangan, bakal terlalu lama. Kayak metode simplex perlu asistensi lagi deh. Terutama untuk kalian yang kelas baris mungkin belum ngerti banget tentang metode simplex. Oke. Sejauh ini kalau soal linear programming yang kayak gini udah pada jelas belum? Nggak bang, Ya, itu coba kalau coba bayangin kalau kayak pengen pivot gitu, tapi iya. apa semuanya itu negatif semua gitu setelah dirasiokan. Oh, semuanya negatif. Kalau gitu berarti nggak ada solusinya sih sebenarnya. Kalau yang gue baca, ya nggak ada solusinya. Ya bisa entah nggak ada solusinya atau kalian ada yang salah pas eliminasi. Oke. Karena pasti harus positif. Karena emang kriteria simplex harus gitu. Maksudnya yang gini kan? Yang ini kan maksudnya harus positif dua-duanya. Sorry, harus positif yang kita pilih. Oke, kurang lebih begitu buat kriteria simplex. Terus buat kelas Pak Haris yang paralel, mungkin kan udah dikasih tahu besok ada asensi lagi ya buat metode simplex ini. Sama kalian kalau ada mau join juga nanti gue kasih linknya juga karena lumayan penting ini metode simplex karena menurut gue selain KKT nanti ini lumayan kompleks juga apalagi kalau tahun ini takutnya dikasih soal yang lebih ribet lagi. Tapi kalau buat UAS besok udah dikasih tahu belum boleh bawa CC atau enggak? Belum ada info sih bang tentang cheat sheet buat yang Paris. Nah, kalau Pak Novan udah belum? Seingat gue kayaknya gue pernah bertanya deh pas UTS gitu, Pak UTS boleh pakai cheat sheet kayak gitu, katanya nggak boleh, tapi gue kayak pernah inget gitu bahwa UAS boleh pakai cheat sheet, tapi gue belum bisa confirm. Oke, kayak nanti gue tanya deh ke mereka. Soalnya semoga ada sih biar kalian fokusin kerjain nggak ngafalin caranya. Oke. Kira-kira metode simplex kayak gitu.
Terus yang terakhir, tadi kan ada unconstrained optimization, terus ada linear programming pakai metode simplex, yang terakhir tuh KKT, Kuhn-Tucker. Jadi KKT itu kalian bakal dikasih sebuah persamaan, di mana itu entah min atau max. Si KKT itu bentar. Jadi KKT nggak peduli dia min atau max, tapi yang kalian harus pikir tuh gini. Jadi sama seperti sebelumnya, dia tuh KKT itu cuma bisa kerja kalau lebih kecil sama dengan. Jadi mungkin kalau ini kalian ngobain jadi di sebelah kiri. Sorry, ini kan udah nggak jadi, dia udah lebih kecil sama dengan. Oke, nanti ada contoh soalnya yang lebih besar sama dengan. Terus cara kerja ini yang udah dijelasin lumayan di diktat ini. Terus kan KKT ada ini kan, KKT ada 5 buah kriteria harus dipenuhi: optimality, feasibility, complementary slackness, sama non-negativity. Sebenarnya tuh gini sih. Misalnya kalian tadi kan ini nilai fungsi mode optimisasi. Kalian bakal ikutin rumusnya aja sih. Jadi misalkan kalian karena ini ada 2 dimensi x sama y, berarti bakal ada dua persamaan. Bakal ada ini sama ini. Jadi gini sih. Ini aja. Karena ini pada x, jadi dimensi x, berarti dia bakal turunan terhadap x semua. Jadi karena ini y, dia bakal turunan y semua. Sekarang bakal didapetin 2 buah persamaan yang nanti harus dicek pakai set-set yang bawah, visibility sama complement seconds sama non-negativity, seperti itu. Karena tadi kan dikasih tahu kalau ini kan x tambah 3y harus lebih kecil pada 6. Terus kalau visibility itu kalian ngobain aja di sebelah kiri ya namanya. Ya kan, ini sama kan. Terus untuk complementary slackness, kalian kasih aja ini. Ini kan. Ini perlu diketahui urutannya. Jadi urutan itu lumayan penting. Jadi kan yang kan G1 kan ini, yang G1 sama G2 ini. Jadi misalkan mana yang dikasih lambda 1 sama lambda 2, itu jangan kebalik pas tulis persamaan-persamaan ini. Jadi misalkan lambda 1 sama G1, lambda 2 sama G2. Jadi si G1 ini, dia tuh kalau di persamaan harus sama lambda 1. Ya gini kan, ini G1 sama lambda 1. Jadi jangan kebalik gitu. Terus negativity, jadi nilai Lagrange multiplier-nya atau lambda ini itu nggak boleh kecil dari 0. Jadi meskipun kalian dapetin hasil yang bagus, tapi kalau non negatif ini nggak tercapai, jadi kayak lambda itu lebih kecil sama dengan 0, kalian nggak bisa ambil jawaban itu karena jawaban nggak apa ya? Jawaban yang nggak bener gitu. Jadi meskipun kalian pakai metode grafis gitu, sekalian gambar, kalian dapetin titiknya sama. Tapi kalau non negativity nggak tercapai, jadi itu titik yang ilegal semacam itu. Kayak gue pernah tanya juga ke Paris, jadi gitu. Jadi emang lebih baik kan pakai cara ini daripada pakai metode grafis. Apalagi kalau biasanya kalau sama Paris kalian bakal dikasih tahu kalau nggak boleh pakai metode grafis. Gitu. Oh ini tolong ya, soalnya teman saya tahun lalu juga pernah kakaknya dia nggak bisa kerjainnya, terus dia pakai metode grafis. Itu nilai UASnya lumayan gak bagus. Jadi kan tolong apa adanya jangan pakai metode grafis pas ngerjainnya.
Jadi kan gambar grafik itu terus ngubah pakai penggaris, terus kan cari itu ya jangan. Terus misalnya gini kan ini lumayan mudah karena ini cuma ada 2 dimensinya doang. Jadi case-nya cuma ada lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan 0. Terus case 2, case 3, terus case 4. Lebih ribet lagi kalau kalian nanti kalau dapetin yang 3 dimensi itu kalian bakal ada 9 buah kasus yang perlu dikerjain. Jadi saran gua kalian ngerjain buat KKT itu mendingan yang terakhir. Soalnya buat gua juga tuh nggak selesai KKT-nya pas ngerjain UAS. Soalnya emang lumayan panjang deh. Kan kalau di diktat ini kan dia kalau substitusi eliminasi kan cepet kan karena ada kalkulator. Ini kalau di ujian tuh bakal lumayan susah. Ini nanti maksudnya itu gini deh. Kan kalau ini dulu deh. Terus kalau kalian misalkan dapetin lambda 1 sama lambda 2 sama 0 yang kayak 1. Jadi kalian masukin aja ke persamaan awalnya ini yang ini ya. Yang ini sama ini. Kalian sama dengan jadi ini masukin aja 0. Kalian bakal dapetin ini sini. Terus habis itu ini ini agak itu ya. Jadi 1 sama 2 itu optimality. 3 sama 4 itu adalah feasibility. Mungkin ini kurang dijelasin, jadi tolong jangan bingung. Karena ini memenuhi, sama ini memenuhi, jadi ini memenuhi KKT condition. Terus karena lambda 1 sama lambda 2-nya 0, berarti dia juga memenuhi non-negativity yang ini. Terus complementary slackness nggak digunakan, karena itu udah dapet X sama Y-nya. Nanti complementary slackness bakal digunain kalau nih kasus 2. Jadi kasus 2 karena lambda 1 sama dengan bukan 0, jadi lambda 1 harus ada di perhitungannya. Terus karena kita butuh satu buah persamaan lagi buat nyelesain substitusi eliminasinya, kita pakai complementary slackness yang ini. Terus ini bakal substitusi biasa, bakal dapetin lambda 1 segini, lambda y-nya segini, x-nya segini. Terus dicekin pakai visibility sama KKT condition, ya seperti itu aja sih. Terus dapetin case 2-nya memenuhi juga. Ini gua kasih tahu sekarang. Kalian kalau dapetin kayak beberapa kasus bahwa hasilnya memenuhi KKT condition, terus nanti kalian ditanya jawabannya apa, kan pasti cuma satu jawaban kan. Kalian masukin aja nilai X sama Y yang udah didapatkan ke persamaan awalnya. Terus kalian cari, ini kan maksimum kan. Kalian kasih jawaban kalian tuh yang bakal, yang maksudnya ngemaksimumin gitu deh. Jadi kalian dari nilai X Y yang kalian dapetin, nilai kombinasi X sama Y mana yang dapetin fungsi supaya maksimum. Tentu. Jadi misalkan kalau yang ini tuh lebih bakal maksimumin, jadi pilih yang ini aja. Tapi kalau satunya lagi lebih memaksimumin, ya pilih satunya lain. Terusnya sama seperti sebelumnya, sebenarnya sih KKT lebih susahnya ke waktu sih. Soalnya ya lumayan ribet buat ini substitusi. Kan kalian kalau ini kan bisa pakai kalkulator, tadi gue udah bilang. Tapi kalau beneran ngerjain pakai tangan, itu lumayan ribet. Dia bakal dapetin kayak gini, substitusiin aja. Terus kalian udah dapetin, oke, gue nggak usah ngejelasin lebih panjang ke bagaimana substitusi eliminasinya. Soalnya emang gitu doang sih. Lebih susahnya di waktunya aja. Terus buat visibility dicekin bahwa visibility memenuhi, dan juga lambda 1-nya kalian dapetin, lambda 2-nya kan lebih ini kan. Tadi kan ada non-negativity.
non-negativity juga tercapai bahwa lambda 2 lebih besar pada 0. Seperti itu. Terus kan dapetin case 3 juga memenuhi. Terus case 4 ini agak ribet soalnya harus ada lambda 1 sama lambda 2. Jadi kalian pakai complementary slackness yang dua-duanya supaya kalian bisa mencari nilainya. Kan itu gini kan, misalkan kenapa kita butuh 4 buah persamaan. Jadi kan ini kan kalian masih ingat buat algebra linear bias yang semester 1, dimana kalau kalian punya m buah variabel, kalian butuh m buah persamaan juga buat dapetin solusi yang nggak trivial. Jadi kan ini kan kalian mau dapetin nilai x, y, lambda 1 sama lambda 2. Maka kalian harus ngebutuhin 4 persamaan buat mencari nilai yang aslinya gitu. Nilai yang nggak trivial atau nilai yang beneran angka. Itu kan dapetin nanti x sama y-nya ininya. Dapetin cek visibility-nya. Lambda satunya berapa ya? Lambda satunya nggak dikasih tahu ya. Ya ampun enggak. Tapi dia ngecekin kalau ternyata pas cek visibility condition-nya, yang maksudnya batasannya itu ini nggak memenuhi. Ini memenuhi tapi ini nggak memenuhi. Jadi kita anggap kalau nilai ini yang kita dapetin nggak usah perhatikan karena nggak memenuhi kondisi KKT. Terus ini deh yang tadi gue bilang, kan dapetin 3 buah kombinasi titik kan tadi kan, case 1, case 2 sama case 3. Terus karena kita mau ngemaksimumin, kita mau cari nilai yang paling maksimum. Kayak gini. Bentar nih kok dia pilihnya yang case 2 ya. Oh, minimum. Oh ya, dia kan karena di minimum. Ini kan KKT minimum, karena kan dia KKT minimum harusnya dia pilih nilai yang paling rendah. Ya harusnya ini deh. Ya harusnya ini. Ada dapetin nilai paling minimum. Ya seharusnya ini. Iya. Oh iya. Ini dia cuma salah. Dia ada salah typo. Ini bukan 0,49. Ini 0,251. Kayak nanti gue bakal kasih ini deh. Coret-coretan gue ke kalian. Soalnya kayak biar ada koreksi juga di diktatnya. Kalau KKT yang cuma 2 dimensi, ada yang mau tanya dulu gak? Open aja sih. Oke, Bang, karena mau nanya. kayak oh ya boleh. Berarti itu dimensinya dilihat dari banyaknya variabel gitu, apa gimana? Dimensi itu maksudnya berapa variabel yang butuh dioptimisasikan. Karena ini cuma ada X sama Y doang, berarti dia 2 dimensi gitu maksudnya. Tadi berarti kalau ada 3 dimensi, berarti tadi ada 9 kemungkinan. Iya, karena dia 3 dimensi, dia kayak gini. Kalau misalkan kita ada X, Y sama Z gitu kan mau. Jadi kayak kasusnya bakal ada 9. Gimana kayak X1 sama dengan 0, ini. Kayak ada banyak deh. Kayak gue sih jamin kalian nggak bakal selesai kalau dimensinya 3. Soalnya kasusnya terlalu banyak buat 1,5 jam. Ya kurang lebih gitu. Oke, makasih Bang. Oke, mungkin kan kalau buat nyari apa ya? Nyari namanya persamaan umum ya. Karena kan dia cuma kasih persamaan kalau dimensi cuma 2 kan.
kayak pasti ada di ini di PPT kalian. Yang ini. Ini apa? Persamaan umumnya. Nggak bisa baca lagi buat di PPT ya. Jadi misalkan tuh kan kalau ada 3 dimensi itu ke mana ya tadi? 3 dimensi optimality tadi kan begini. Jadi selain kalian ada ini semua, kalian bakal ada lagi yang kayak gini. Jadi kalian bakal dapetin 3 buah persamaan optimality. Gitu. Terus kalau misalkan kalian ada 3 constraint, kalian bakal ada tambahan lagi, berarti lambdanya ada 3. Ini gitu. Jadi sebenarnya sorry. Bentar. Kayak tadi kayak gue salah deh. Kayak beberapa kasusnya itu bukan dimensinya yang menentuin, itu constraint-nya yang nentuin. Jadi misalnya kalau kalian dapetin constraint-nya 3, kalian bakal dapetin lambda 1 lambda, jadi ada 3 biji. Jadi dia bakal kasusnya baru 9. Nah, gitu. Oke, mungkin bisa lebih detail lagi di itu kalian. Mungkin gua ada ini. Karena sejauh ini sih buat Panovan sama Paris juga jarang kalau ngasih 3 dimensi. Soalnya emang terlalu panjang buat ngerjain. Mungkin cuma di PR doang. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi gak buat KKT? Kurang lebih kayak nggak ada ya, soalnya emang KKT itu straightforward. Cuman emang lamanya itu ngerjainnya. Oke, ini karena waktu juga udah mau selesai, gue langsung ngejelasin KKT yang satunya lagi. Kayak mana ya soalnya? Oh nih, ini KKT juga. Jadi dia ada 2 dimensi lagi X sama Y. Terus cuma ada 2 constraint doang. Berarti dia cuma ada 4 buah kasus ya. Karena ya 2 constraint doang. Ini sama ini. Terus dilarang menggunakan metode grafik. Ini jangan dilawan karena kalian bakal dapat ini bakal dicoret kalau kalian pakai metode grafik. Ya itu pengalaman teman saya. Terus salah satu akar dari polinom harus bilangan bulat. Jadi misalkan nilai X sama Y-nya itu harus ada satu yang bilangannya bulat. Kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan ada beberapa jawaban, nanti kalian pilih yang salah satunya itu bilangan bulat. Kalau misalkan salah satunya semuanya nggak ada yang bilangan bulat, ya berarti kalian bisa tulisin kalau nggak ada jawabannya. Gitu.
Oh ini juga ya apa mungkin buat yang kemarin mungkin pas asistensi kemarin yang gue ngejelasin KT ada yang nanya juga kalau misalkan kan ini kan buat kombinasi X sama Y kan ada banyak kan. Misalkan nggak cuma ada satu doang. Misalnya kalau kan substitusi yang eliminasi bakal dapetin kombinasi X sama Y-nya ada banyak gitu. Kalian harus cobain satu-satu di kondisi-kondisinya yang visibility, complementary selection sama non negativity itu. Terus ini dia ngejelasin lagi kalau KKT itu apaan sini. Terus permasalahan umum maximization sama persamaan umum minimization. Ini ada perbedaan ya. Jadi kalian tolong ngebaca dulu perbedaannya apa. Sejauh ini sih yang gue lihat perbedaannya cuma ada di sini doang. Dimana kalau dia minimum lambdanya sebesar 0. Tapi kalau dia itu maksimum lambda i1 lambda 1 lambda 2 3 seterusnya lebih kecil pada 0. Ini ya. Terus ini bakal dijelasin aja. Terus dia pakai formula kondisi long range Tucker. Kurang lebih sih gitu sih. Oh ini dia nggak langsung bentar. Oh ini dia nggak langsung nggak kasih persamaan, dia langsung ngerjain aja. Dia bakal dapat dua buah persamaan optimality, terus dia bakal ini complementary slackness, terus ada visibility ini ya. Sama ada non negativity. Terus karena kalian dikasih tahu soalnya itu ini ya minimum sama ini dua lebih kecil sama dengan dia gitu. Sebenarnya susahnya ya tadi gue udah bilang substitusi sama eliminasinya. Mungkin kalian bisa latihan di situ. Terus ini misalkan kalau dia itu visibility nggak cocok, jadi dia nggak usah diperhatiin hasilnya. Jadi kayak hasilnya itu salah. Jadi kalian harus dapetin nilai X sama Y kombinasinya yang semua visibility-nya tercapai, semua constraint tercapai juga. Terus gitu. Kurang lebih gitu. Misalnya kalau dapetin hasilnya nanti dapat hasilnya gini. Itu juga ada cara satu lagi ya. Dia pakai tadi metode satu dia pakai KKT. Jadi sebenarnya kan ada satu lagi sih kalau kalian mau coba pakai Lagrange. Oke, kurang lebih gitu. Ada KKT ada yang mau tanya lagi gak? Kayak secara keseluruhan gitu. Kan nanti buat video-video penjelasannya saya bakal kasih di link tree buat spek kan lebih jelas gitu. Karena buat Aljut itu contoh mata kuliah yang karena harus perlu latihan sih. Itu. Oke ya.
Lagrange gak ada yang mau ditanya lagi ya. Semoga kalian udah jelas. Sama nanti gue bakal kasih juga PPT-PPT-nya yang kelasnya Pak Novan ke Zipin buat kalian bisa baca. Karena kalau menurut gue dari PPT-nya seharusnya kalian udah lumayan buat pemahamannya. Soalnya dia juga kasih contoh-contoh cara ngerjainnya gimana. Gitu. Terus yang buat soal terakhir, yang buat unconstrained optimization ya kurang lebih sama aja sih. Ini cuma perlu ketelitian aja karena ya caranya cuma turunan pertama, turunan kedua doang. Oke. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Kurang lebih kalau ada yang mau tanya nggak? Nggak, maksudnya nggak ya seputar UAS gitu, nggak cuma diktat doang. Hmm. Ya, halo guys, ada yang mau tanya? Saya kayak kurang lebih sih buat UAS cuma segini sih. Emang masalahnya buat tahun lalu juga sama teman-teman saya tuh cuma waktu doang. Emang sama kurang teliti. Kalau buat pemahaman seharusnya nggak ribet banget. Karena apalagi nggak ada integral, nggak ada apa-apa segala. Jadi seharusnya lumayan straightforward deh kerjainnya. Terus jangan lupa kalau misalnya kalian stuck di satu soal jangan dipaksa kerjain, di skipin aja nggak apa-apa. Biar kalian nggak stuck satu soal doang. Kurang lebih begitu. Oh juga untuk Rafif, kok di sini nggak? Kenapa? Besok jadi kan kalau apa asistensiin, apa Jadi. asistensi? Ya oke. Kurang lebih besok jam 4 sore ada ada asistensi lagi. Bakal lebih perdalamin ke simplex method. Ya tadi yang yang pakai artificial variable segala. Takutnya kalau keluar itu. Mungkin kalian kalau dari selain kelasnya Rafif, kalau ada yang mau join nanti gue bakal kasih linknya juga. Soalnya emang gak enak banget ya kemarin Pak Arisnya nggak jelasin banget. Jadi kurang lebih kalau nggak ada yang mau nanya lagi, gue tutup. Gue tunggu 10 detik ya. Ya guys, karena udah 10 detik juga, nanti coret-coretan ini gue bakal kasih di Linktree. Terus ini deh, juga ada absensi juga selain yang buat di email. Bentar. Ada absensi lagi ya. Gue kirim di chat. Tolong isi karena yang selain email itu buat emailnya ini buat laporan gue ke dosen. Kalian oke, kurang lebih begitu. Jangan lupa isi absensinya. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi, nggak apa-apa langsung chat ke saya. Atau mendingan sih kalian diskusi dulu di antara kalian biar lebih jelas. Kurang lebih begitu. Terima kasih sudah datang ke absensi kali ini. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf kalau ada kendala tadi.
Oke, terima kasih guys. Oke, masih juga Bang. Makasih banyak, Bang. Oh, thanks.